sebenarnya yang membuat Marcel Radival begitu ngotot ingin memberantas perdukunan? Nggak ada, kalau saya pribadi nggak ada, karena saya meyakini total apa yang saya lakukan ini tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang perlu khawatir adalah mereka. Bongkar praktek hitam perdukunan, pesulap merah dibidik serangan gaib. Bongkar praktek hitam perdukunan, Marcel Radival atau si pesulap merah sama sekali tak kenal kata gentar. Alih-alih takut dan ciut karena aksinya menuai reaksi keras dari Persatuan Dukun se-Indonesia, pesulap merah malah makin bergairah, membabat habis praktek hitam perdukunan. Saat ini ia sedang menyusun kekuatan guna membumi hanguskan praktek perdukunan. Kalau menyiapkan sih enggak, cuma memang ya kayak kemarin dari Bang Sunan Kalijaganya pun bersedia untuk membantu gitu aja sih, jadi kuasa hukum. Terus beberapa hari ke depan juga adalah rencana. Paranormal yang legal itu pengobat tradisional, bukan orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, nggak ada kelegalan. Kalau kayak misalkan dukun santet, dukun pelet itu nggak ada kelegalan. Apa sebenarnya yang membuat Marcel Radival begitu ngotot ingin memberantas perdukunan? Memang sempat memunculkan spekulasi miring. Apa yang dilakukan pesulap merah semata-mata muslihat mengerek namanya ke tangga popularitas. Namun tudingan itu ditepis Marcel Radival, bahwa popularitas bukanlah tujuan dirinya membongkar praktek hitam perdukunan. Karena udah berkali-kali loh Indonesia ini ditipu dan dibodoh-bodohi dengan dukun-dukun berkedok agama. Jangan lagi tertipu sama dukun-dukun berkedok agama. Dari kejadian ini saya malah justru gini, ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tuh mau menunjukkan bahwa dukun itu kalau sakit ya ke dokter dia. Terus kalau ada masalah, ya dukun itu pasti ke polisi, bukan pakai ilmunya. Dan yang nipu itu ya pesulap merah gitu loh. Kenapa? Karena dengan penuh profesional pesulap merah mengajarkan masyarakat cara-cara nipu. Trik-trik sulap, pakai keris, pakai ini, pakai gitu. Jadi yang dukun-dukun ini nggak tahu caranya. Marcel paham cara nipu orang. Makanya saya bilang, lagi-lagian juga si Marcel punya sertifikat Reiki. Reiki itu apa sih? Supranatural, dukun gitu. Artinya yang dukunnya si Marcel, yang penipunya si Marcel, yang cabulnya si Marcel, ya udah buat dirinya sendiri gitu. Namun niat putih pesulap merah memberantas perdukunan berkedok agama benar-benar menghadapi dinding penghalang. Bagaimana tidak, pasca ia membongkar praktek gelap Gus Samsudin, pesulap merah dan keluarga kabarnya jadi sasaran tembak serangan gaib orang-orang yang terusik oleh aksinya. Kendati demikian, pesulap merah cukup lega. Ternyata ia tak sendiri. Perjuangan yang membumi hanguskan perdukunan berkedok agama mendapat suntikan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemarin baru buat video, Ketua MUI mendukung, terus Wakil Sekretaris MUI pun mendukung. Jadi memang satu orang itu doang, saya pun nggak tahu benaran dari MUI atau bukan. Karena masyarakat Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak banget yang cerdas sih sekarang. Jadi bisa lebih kritis terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Pertanyaan saya, Marcel siapa? Polisi? Hah? Marcel jaksa? Hah? Marcel punya organisasi yang membidangi masalah itu di anggaran dasarnya? Nggak ada kan? Marcel ini kan makhluk hidup yang liar kalau menurut saya gitu loh. Yang nggak punya jubah ya kan, nggak punya alas hak hukum gitu kan. Yang sembarangan konten sono konten sini justifikasi orang. Katanya mau memberikan edukasi, kamu bukan dosen. Dan belum juga usai perang urat seraf pesulap merah dengan Persatuan Dukun se-Indonesia. Baru-baru ini, pesulap merah digoyang kabar tak sedap, membuat komedian Sule dan pengusaha Rudi Salim tersinggung karena disebut memiliki jimat penglaris. Hidup di dunia hanya sementara.
ya santai aja gitu loh. Orang yang dituduhkan juga nggak benar gitu. Jadi mau pembenaran apa juga ya kalau orang udah nggak suka ya kita mau bela diri, kita mau gimana juga ya tetap aja jelek, salah di pandangan mereka gitu. Jelas saya lagi menata hidup untuk ke depan, untuk anak-anak, kebahagiaan anak-anak termasuk aja kan gitu. Ada. Ini acaranya Bang Rudi Salim nih ya. Kalau memang penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudi Salim nggak perlu jualan mobil sport. Ya udah jualan mobil angkot, harganya mobil sport. Iya kan, ngapain mau keluar modal gede buat beli mobil sport, jual lagi dengan harga tinggi. Kalau penglaris ada, jual aja mobil angkot. Kalau nggak motor bebek biasa, terus jual dengan harga mobil sport, pakai penglaris. Atau kalau penglaris itu ada, seharusnya ada tukang cilok yang jualan 1 cilok itu 1 juta. Terus pakai penglaris, pembelinya ngantri. Tapi faktanya kan nggak ada. Ya, sejak namanya melejit ke puncak popularitas, pamor pesulap merah seperti tak terbendung. Meski ditantang dan musuh bebuyutannya, pesulap merah tetap tak goyah. Meski ditantang dari musuh bebuyutan, penyelamatan balita terjebak di ruko terbakar. Inilah detik-detik penyelamatan seorang balita yang tertinggal di dalam kamar lantai 2 sebuah ruko yang terbakar di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik itu sempat membuat warga sekitar panik. Beruntung saat kejadian seorang warga di lokasi dapat mengevakuasi 6 anggota keluarga lainnya. Belakang.